Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah. Kajian pada pagi hari ini kita akan ketengahkan tentang babul iman, bab yang menerangkan tentang keimanan dan keyakinan. Kami awali dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum al-ardha firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'aluu andada wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nasu iling-iling manungso Umbudu pada nyembah sira kabeh ay wahidu tegese pada nyuwiji akan sira kabeh. Allah berfirman memberikan himbauan, memberikan ajakan, memberikan perintah kepada seluruh manusia. An-nas, wahai seluruh manusia, sembahlah. Maksudnya adalah esakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa'budu ay wahidu, sembahlah dan esakanlah. Rabbakum ing pangeran sira alladzi kang khalaqa kang wis dadiaken subhanahu kum ing sira kabeh walladzina lan ing wong akeh ing qablikum saking sadurunge sira kabeh la'allakum tattaqun menawa sira kabeh dadi wong kang takut, dadi wong kang wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah dan esakanlah Allah, esakanlah Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi Allah menegaskan Tuhan yang menciptakan dirimu, kita semua ini, dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Sejak Nabi Adam ya sampai dengan saat ini dan sampai nanti hari kiamat. Apa tujuannya? Mudah-mudahan kau termasuk orang yang takwa, takut. Takut apa maksudnya? Iqabahu, ing siksanya sang Allah. Takut kepada Allah tidak sama dengan takut kepada seekor singa. Kalau kita takut kepada seekor singa, maka kita harus lari dari singa, menjauh. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita harus mendekat, banyak mengingat, banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang berikutnya alladzi ja'ala kang musdadiakan ay khalaqatat kesidadakan sapa alladzi lakum maring sira al-araba ing bumi ing hamparan. Kemudian kita diajak berpikir. Tadi diajak berpikir, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan dirimu dan yang menciptakan orang sebelum kamu. Ya, kemudian meninggal, kemudian berkembang biak, punya anak pinak, ya, kemudian sampai dengan kita ini, ya. Dan kita akan gilirannya juga akan sama dengan orang-orang sebelum kita akan meninggal dunia. Kemudian Allah munculkan anak keturunan kita, lanjutkan kehidupannya. Sama perintahnya untuk menyembah kepada Tuhan yang menciptakannya. Kemudian kita diajak berpikir, Allah zat yang menciptakan bumi terhampar, ya, terhampar ai bisaton terhampar yaftarishu kang den bentangaken, bumi yang kita pijak, ya, yang terhampar bagaikan permadani, kita duduk berjalan di atas bumi. Siapakah yang menciptakan? Itu adalah Allah. Maka bab tauhid ini kita diajak untuk percaya dan yakin kepada Allah dan yang maha menciptakan itu. Kalau kita bertanya, Allah tidak sama dengan yang kita lihat saat ini. Apa yang kita lihat itu adalah selain Allah. Allah tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah tanda-tanda kebesarannya Allah. Di antaranya kita suruh berpikir bagaimana Allah menciptakan, mohon maaf, dari setetes air yang hina. Kemudian jadilah manusia seperti kita ini. Rambutnya kalau laki-laki pendek, tidak bisa panjang. Kalaupun panjang susah, betul gitu. Kalau perempuan pasti panjang. Bagaimana Allah menciptakan itu? Kita diajak berpikir. Allah menciptakan mata bisa melihat. Dari apa unsur mata yang bisa melihat sesuatu? Ini jadi kuning, ini hijau.
ini bulat tinggi. Unsur apa yang bisa yang akhirnya manusia bisa memperhatikannya? Oh, sekarang ada jam 5 kurang seperempat. Kalau kita mau berpikir, terus hanya setetes air hina, kemudian jadi kuku, kemudian menjadi kulit yang berbeda-beda antara kulit tangan dengan kulit yang ada di telapak tangan kita, nggak sama. Itu berasal dari tetes air hina. Kita sudah aja berpikir, yang menciptakan dirimu. Gigi, bagaimana Allah buat gigi sehingga kita bisa makan dengan nyamannya. Dan berbentuk lain, ya apa bentuknya, kapan bentuknya, benar gak? Belum lagi ke urat saraf, yang semua perbuatan kita diperintah oleh akal melalui urat saraf, tangan bisa bergerak. Aku bisa berbicara ini, ingin menyampaikan ini, transfer kepada pemikiran, kepada hati, kepada lisan. Kemudian makan. Makanan kita makan itu kan vitamin C, ini vitamin D, vitamin A. Ini manfaatnya beda-beda. Sih. Oh, ini buat kekuatan mata kalau vitamin A. Ini untuk tenaga. Ini untuk sendi-sendi. Siapa yang mentransfer manfaat itu dalam tubuh kita? Kita diajak berpikir, dia zat yang menciptakan dirimu. Itu tanda-tanda adanya Allah. Kita ini bentuknya sama nih. Dari atas ada pinggul, dari bawah ke bawah ada lutut, kemudian ada kaki, berlengan kaki. Lembengannya wonten sami mboten dengan. Enggak ada yang sama. Tolong perhatikan ya Allah, Maha Besar Engkau ya Allah. Sama-sama ada lututnya, tapi lembengan satu yang nyala tidak ada yang sama sekali. Mohon maaf niki, niki sidik jari niki miliaran orang tidak ada yang sama. Ketika kita fingerprint, pinjem jempolan pancingan, betul sakit dibuka. Kecuali jempolan kita masing-masing. Padahal hanya segini. Terus ya, hanya segini nih yang bisa membedakan satu dengan yang lain. Sembahlah dan esakanlah Tuhanmu yang menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum kamu. Dan yang menciptakan bumi ini, belum lagi bumi ini. Kalau musim kemarau, rumput-rumput pada kering. Terus ya? Masya Allah, begitu Allah turunkan hujan derajat muncul juga. Padahal seakan-akan tidak akan mungkin hidup gitu. Berkat air hujan Allah turunkan, muncul itu pohon-pohonan menjadi hijau, rumput-rumputan menjadi tumbuh subur. Nah, ini adalah tanda-tanda adanya Allah yang menciptakan bumi yang terhampar, yang kita gunakan untuk berpijak dan kita untuk tinggal di atasnya. Wasama abina lan ing dadaken ing langit bidaan ing atap aisakofan tegese atap. Allah menciptakan langit sebagai atap. Enggak ada namanya ini pilar-pilar atau cagak yang menyangga langit yang sebegitu luas, enggak jatuh. Dan dihiasi oleh bintang-bintang, dan siang dihiasi oleh sinar matahari, malam oleh sinarnya rembulan. Dan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 berbeda, berubah. Bagaimana bisa merubah itu? Siapa yang merubah itu? Kalau tidak Allah. Kemudian 15 turun kecil sampai habis, muncul lagi. Masya Allah. Itulah tanda kebesaran Allah. Itulah bukti adanya Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi wa anzala lan tadkang nurunaken sapa alladzi minas sama'i saking langit ma'an ing air dan fa akhraja mongko ngetokaken bihi kelawan ma min anwa'i tamarati saking werni-wernine buah-buahan rizqan halidati rezeki lakum maring sira kabeh fala taj'alu mongko aja dadiaken sira kabeh Allah anda dan ing sekutu. Dialah zat yang menurunkan air angin atas langit ke bumi. Dengan air itu kemudian Allah mengeluarkan bermacam-macam buah-buahan. Buah-buahan itu buminya sama, airnya sama, keluarnya berbeda, ono duren,
si ono ringgi niku lho. Kemudian jero niku dipisah-pisah sinten sing misah niku. Kok mboten campur. Nggih, leres nggih. Rasane sadurung jenis A dengan B beda. Nggih. Tentu akan mempengaruhi harga. Yang lebih enak akan lebih mahal. Itu siapa yang membedakan? Itu ada Allah. Belum rambutan. Siapa yang beri rambut? Ya, yang beri rambutnya rambutan itu. Iya, ada yang panjang, ada yang kecil gitu ya. Di dalamnya ada bijinya, kemudian ada rambutnya. Kapan ngelebakaken bijinya ini, Bu? Ngerti nggih? Nah, kita diajak berpikir. Min ama'it tamarat, dari sebab air hujan itu maka Allah menumbuhkan bermacam-macam buah-buahan bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita semuanya. Oke, ya hewan wonten lah, tapi tidak seperti manusia yang membutuhkannya. Mau durian manusia suka, mau rambutan manusia suka, mau apel manusia suka, mau mangga manusia suka. Mangga lagi, mangga mana lagi dengan mangga yang lain warna apa? Bentuknya berbeda. Ada yang besar dan kecil, ada yang bunder, ada yang lonjong. Manisnya berbeda. Kapan ngirimkan manisnya? Wong buminya sama. Nggih, pohonnya ya kurang lebih ya sama bentuknya. Kemudian tanahnya juga sama. Dari mana dan kapan manisnya mangga ini datang? Dan kita tinggal menikmati. Yang kita aja berpikir. Supaya apa? Supaya kita mengesahkan Allah. Sembahlah Allah, janganlah engkau sekutukan. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah.